tuh sampai nggak punya jawaban, dia Robito yang dianggap menyusun nasab paling bagus, katanya paling rapi sedunia. Udah saya tanya, janganlah bohong lah. Ya dimintailah perwakilan Pak Alawi untuk bisa hadir, nggak hadir. Hidup saya nggak ada menerima perintah orang. Mantap, Aceh. Saya itu hidup atas perintah yang ada pada diri sendiri. Ya. Jadi Nggak hidup ditunjuk orang. Nggak ada urusan selama sama saya berkawan, bersahabat, nggak ada urusan sama siapapun. Bagi saya begitu. Ya. Dan nggak ada orang yang minta memveto saya. Nah, jangankan orang lain, orang tua saya sendiri aja nggak pernah memveto saya. Betul. Kita hidup atas kesepakatan ataupun saran, bukan perintah. Kita bukan budak, bukan lamir. Lanjut. Ya, jadi yang biasa yang kepanasan jenggot, ya wajarlah kalau saya pikir ya, mereka sudah enak-enak dianggap sebagai cucu Nabi, ya kan? Cuman rungkatnya gara-gara dia bilang di dalam dirinya mengalir darah Nabi, sampai membahas kayak gini, berarti Nabi sendiri nggak redo lah. Ngaku-ngaku gitu kan. Ya. Artinya ketika dikupas seperti ini, orang tuh sampai nggak punya jawaban, dia Robito yang dianggap menyusun nasab paling bagus, katanya paling rapi sedunia. Aku jadi, kok bisa nggak punya dalil melawan dengan bahasa yang nggak logis. Robito gede punya gedung, datang kemari. Saya sudah tanya kepada orang-orang itu semua udah saya tanya, janganlah bohong lah. Kita jujur-jujur aja, orang udah pernah diundang kok kamu datang. Kemarin aja waktu di Cirebon, ya dimintailah perwakilan Pak Alawi untuk bisa hadir, nggak hadir. Malah pergi gaji. Justru yang muncul ya anak-anak yang membela mereka itu malah bukannya membuat Kiai Imad diam, malah mereka membongkar bobrok sendiri gitu. Kita semakin diikat, semakin ditutup, ya angin itu semakin kencang. Kalau istilah bahasa Aceh, anak kepuli angin. Nah, Pak yang bocor mendung. Nah, Pak yang bocor tutup mendung. Di mana yang bocor tutup semua. Habis sudah. Memang seperti itu. Kalau untuk mengungkap sebuah kebenaran ya harus seperti itu. Ya paling tidak kalau kita misalnya ada kesalahan, akui aja kesalahannya di mana gitu. Kalau misalnya kita yakin yang kita pegang hari ini benar, ya buktikan gitu. Bukan malah justru memprovokasi. Kalau sekarang kan maaf, bahkan sekarang justru memprovokasi. Itu suara Kiai Imad dibilang kentut, dibilang jangkrik, kemudian dibilang sekarang udah lagi kandang kerbau, malah ada yang ngajak duel itu. Bang Teji, kalau kami orang Aceh diajak duel, asal sportif aja, duelnya sportif, ya, di ring aja. Sama orang Aceh, apa sama sampean, apa sama saya, siap saya. Emang tukang berkelahi zaman dulu. Kakek kami tukang orang Belanda. Kakek saya Panglima Perang Tengku Mudakari di Ide le Nangrau. Ya. Ide le kafe. Jangankan mundur, selangkah pun tak mundur. Jangankan apa istilahnya. Jangankan selangkah, sejengkal pun tak mundur. Kami orang Aceh, jangankan kalah, seri pun tak mau. Itu boleh tanya. Itu kalau dibahas tentang duel berani enggak? Oh berani lah, takut. Tapi sportif, sportif di atas kertas hitam dan putih, di ring. Kalau kalah minta maaf, kalau menang juga sama-sama berpelukan, nggak ada dendam. Oke, siap. Jangan main keroyok biar kuat kayak mana pun kalah lah. Aduh.
Aduh, ini katanya ada yang ngancam Kiai Imat ajak duel gitu. Kalau Kiai Imat mungkin nggak sempat lah, sibuk beliau dengan tesis beliau. Nah, Nggak ada waktu lah. Kalau kita bisa lah sedikit keluangin waktu ya kan. iya. Ya, makanya kalau misalnya tesis ilmiah dibalas dengan ilmiah, bukan provokasi, bukan caci maki. Betul, aku dukung, ya kan? Ya, Kita kitab lah, jangan bahas kitab doktrin. nggak boleh orang nggak percaya, nggak boleh orang menyanggah. Karena doktrin, ya. Kadang-kadang bingung juga nih sama kalangan Ba'alawi. Omongannya terlalu tinggi. Akhirnya kalau jatuh patah tulang. Gitu loh. Makanya nggak terima jatuh. Nggak terima jatuh. Ini masih gantung di atas pohon kelapa nih. Tinggal tunggu tali putus saja. Ya, oh berarti sekarang ngambang gitu. Ya, dipegang di satu tali yang kuat. Nah, tinggal itu harapannya. Kalau itu putus nggak bisa jalan lagi, patah tulang, pinggang patah, kaki patah, tinggal gigi saja yang nggak patah. Iya, kalau boleh saya tebak, itu talinya tali doktrin ya. Bisa itu. Tali doktrin ya. Kalau yang lain kan nggak ada, buat mereka apa namanya ya, buat mereka kuat, buat mereka bisa membantah ini nggak ada, tahu saya. Sejauh ini ya saya lihat ya. Tapi saya pribadi ini, Bang TJ, saya ingin tanya. ya. Dia bilang amul faqih muqaddam mujtahid. Ya. Kalau atau digelar dengan Syekhul Islam atau Hujjatul Islam. Taruh usah jauh-jauh. Ibnu Taimiyah digelar dengan Syekhul Islam, diterima atau tidak diterima. Yang jelas Ibnu Taimiyah punya karangan banyak kitab yang dikarang dia. Sampai hari ini wujud di warung-warung, di toko-toko kitab. Ya. Kalau amul faqih muqaddam dibilang sebagai mujtahid atau Syekhul Islam atau Hujjatul Islam yang tinggi kali lakop jabatannya dalam bab ilmu, kitab apa yang udah dikarang? Saya ingin tahu kitabnya ada nggak karangannya. Kalau ada coba bawa, baru mantap. Ini bilang kakinya ada cerita. Ada, kalau Fagil Muqaddam itu yang kata mereka yang bisa ngusir malaikat mungkar nankir, yang bisa menghidupkan orang yang mati, yang bisa mi'raj sehari 70 kali, itu bukan? Ya nggak tahu, saya bisa jadi itu, tapi saya nggak paham intinya. Tapi kayaknya itu Fagil Muqaddam yang diagungkan oleh mereka. Saya pribadi baru tahu Fagil Muqaddam ini baru-baru ini. Ya, setelah orang-orang ini ceramah lah, cerita-cerita orang ini. Kalau sebelumnya saya nggak tahu, karena memang mungkin itu untuk mereka sendiri mungkin. Ya, Bang TJ, kalau Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Ali bin Abi Bakar As-Saklan, itu ada kitabnya. Ada, emang orang alim, buktinya ada kitabnya. Nah, kalau dianggap wali bolehlah ada kitabnya, ya nggak? Tetapi kedudukan mereka nggak bisa juga mengalahkan ulama-ulama lain. Sekaliber Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga ada ulama yang masyhur dan ya artinya sepadan lah, nggak usah kita rendahkan. Di luar Ba'alawi, ya di luar Ba'alawi maksudnya ya. Ya, artinya ya jangan juga mengagulkan Habib Abdullah tapi merendahkan ulama lain, nggak baik juga kan, ya nggak? Ya, kan kerja mereka kan gitu, membanding-bandingkan ulama. Bang PJ, Kenapa? belajar sama Habib bodoh lebih baik daripada belajar sama 70 ulama, kan bahlul. Tunggu mana nggak bahlul? Orang bodoh apa yang diajarin? Ya betul, itu pertanyaannya. Kita belajar sama seseorang kan untuk mencari ilmu, bukan mencari nasab. Misalnya nih, saya udah ngasih analogi nih buat teman-teman. Saya kasih analogi nih buat teman-teman. Kalau misalnya kita mau belajar ilmu pertukangan sama anak tukang, sementara anak tukang ini nggak punya ilmu pertukangan, apa yang mau kita pelajari? Cuman secara nasab dia seorang putra dari tukang misalnya. Kemudian kita ingin belajar ilmu pertukangan ke seorang anak tukang, tapi dia nggak ngerti ilmu pertukangan. Kan nggak nyambung itu.
Kita belajar itu mencari ilmu, bukan belajar mencari darah. Kan? Iya. Jadi sejauh ini, selama ini kan Tengku Mudakari ini sering membahas tentang nasab nih. Kalau menurut Tengku sendiri, nasab Ba'alawi itu seperti yang dikatakan oleh Kiai Imad, Tengku Mudakari percaya nggak dengan tesis Kiai Imad? Gitu. Sependapat nggak? Sependapat.